Pasien berikutnya. Oh, kita Kak. Masih Kak. Nggak ada konfirmasi tadi bilang tutup istirahat klinik karena sudah sore. Oh, tidak bisa begitu. Tadi dia berteriak bilang pasien berikutnya. Saya lah. Kebetulan ini hari Sabtu, Pak. Cepat tutup klinik. Tidak bisa. Harus profesional. Apalagi BDW dari mana? Masalah hati. Dari mana perjalanan tak ke sini? Barombong. Jauh dah. Jauh tak main-main. Kurang sorangan tangki. Nah, kebetulan kita dari Barombong. Kita yang pengen pasien keberapa ini, Kah? Pasien terakhir. Pasien terakhir. Tidak ada tadi kulihat pasien-pasien lainnya selain saya. Ini mantannya memang pasien Pak Ian ini hari. Nggak lama gulung tikar ini klinik. Kalau ndak bayar kita sebentar nak makan sebentar malam Pak. Banyak waktu kan? Di sini Pak. Kalau boleh tahu keluhan tak apa? Pertama, ada beberapa permasalahan dalam keluarga. Terus kedua, cinta pun ada. Tapi saya rasa cinta itu terakhir. Untuk apa Anda jadi dokter hati kalau masih bukan dokter hati di sini dokter sunat. Bukan dokter hati di sini. Siapa bilang dokter hati di sini? Sudah ada sunat Pak masalahnya. Sunat 2 kali, Cok. Saya bilang dokter hati di sini, Kak. Di mana kita dapat info bilang di sini dokter hati, Pak? Kebetulan saya lihat channelnya itu Muhammad Iksan. Channelnya Muhammad Iksan saya lihat. Jadi di sini mau pergi menceritakan suasana hatinya begitu. Curhat. Oh iya. Namanya siapa? Wirabaya Mukhtar. Wirabaya Mukhtar. Mukhtar itu siapa? Itu nama pacarku. Oh, bisa dibahas nanti tentang pacar juga. Kelas berapa? Sudah sekolah. Oh, udah sekolah. Lebih tepatnya ada kuliah juga. Astaga. Kayaknya enggak ada membiayai untuk sekolah deh. Bukan enggak ada sih. Dari gaji, Kak. Kalau status apa sekarang? Status Jomblo, single, sudah nikah, janda kah apa? Mau dibilang jomblo iya, duda juga iya. Tapi bukan ini kayak yang sering kulihat di kontennya Iksan yang jadi mama. Oh, kita yang sering jadi mama. Bukan kayaknya. Oh, bukan. Iyo, kembaranku itu. Kembarannya. Wirabayanti namanya. Oh, di sini penyakitnya tuberkulosis karena jarang makan gara-gara apa tadi? Naik BBM. Oh, naik BBM. Jadi kita Bagaimana tidak jarang gak makan, nah kosong sekali hatiku. Jadi harus gak banyak makan ini biar terpenuhi ini hasratnya. mau buru-buru ini membahas hati. Orang mau dulu kayak bahas-bahas BBM begitu. Tapi begini Pak, tadi di sini tidak macet di pas tak ke sini. Macet ya. Macet ki. Di mana demo orang kan tadi kita lihat? Di Jalan Perintis. Perintis. Bagaimana tanggapan tak itu ya kalau demo orang? Ya kalau misalnya lari ke demo ini kan atau bagaimana? Kenapa lari ke demo ini? Itu masalah perasaan lagi itu. Iya, bagaimana perasaan tak Kak? Kan ini Iksan sarjana perasaan. Oke, sarjana perasaan. Ya berarti bisa mewakili perasaan. Iya. Gitu. Gitu. Bagaimana masalah perasaan sih sebenarnya begini, orang-orang yang demo itu justru bantu Ki. Nah bantu orang-orang yang kesulitan pada zaman ini gitu loh. Apalagi ini kita kemana-mana harus pakai motor, kendaraan. Contoh lah Paeng toh, dia tutup jalan, dia naik motor pakai bensin kayak itu. Hah? Pakai? Kira-kira menurut tak bagaimana itu Pak? Didorong Pak. Kenapa Anda yang jawab? Oke, Wirabaya penyakit tuberkulosis. Kelas tidak sekolah sama Status. pekerjaan apa sekarang? Nganggur anjing. Nganggur. Mau bicara kotor nggak bisa di depan dokter. Kita ingin aja banyak bacot karena kita pasien terakhir. Bukan pasien terakhir, ketika memang pasienmu. Oke, welcome back to channel Dokter Hati si muka rata. Oke, langsung Fendi. Arahkan Cok ke kita periksa. Dokter. Wirabaya Mukhtar. Wirabaya Mukhtar asal Barombong. Serius Barombong? Iya. Bukan Barumbung ke mukamu. Serius ini asalnya Barombong? Iya, Barumbung. Bukan migi-migi nih saudara. Serius, di mana kita tinggal di Makassar? Oke, di Jalan Perumnas Antang Blok 6 nomor 80. Anak Antang janjel ke jalanan nabe deh. Masuk saya perbaiki jalan tau Antang deh. Bagaimana apa harapan tak? Tidak mau juga singgung masalah sampahnya. Ingat kenapa? Iya, bertahap itu.
Jadi jalanannya dulu baru Oh sampahnya. iya, kalau masalah jalan sih sebenarnya Apa harapan tak? harapanku pada pemerintah ini nah. Pemerintah. Ya begitu-begitu mah dulu. Begitu-begitu mau dulu. Karena aku tahu ini negara lagi miskin. Kenapa bisa Antang ditempati tempat pembuangan akhir begitu? Karena Antang itu salah satu tempat yang sangat berjasa. Berjasa. Ya berjasa lah, bagaimana tidak? Berjasa bagaimana? Ih, bayangkan kau itu nah, itu Antang dia pungut semua sampah-sampah dari masyarakat Makassar. Semuanya ditampung di situ. Kurang berjasa apa lagi? Tapi dari jaraknya TPA ke rumah tidak berbau Ji. Lumayan bau. Oke, karena penyakitnya tuberkulosis, Mm-mm. saya mau cek dulu, Dik. Iya. Bisa? Bisa. Apa udah periksa? Hah? Kayaknya tidak ada bunyi-bunyi. Ku dengar. Nyetolo ini. Belah. Jadi dokter betulan jadi kau? Bukan. Kenapa mau kerja sama dia? Itu tadi didapat tadi. Bunyi apa dok? Ih, malah aku astaga. Parah dok. 9 bulan. Mau melahirkan dok. Laki-laki perempuan. Suruh saya saya cek di komputer. Oke, dokter hati. Karena kesini Ki mau keluhan hati begitu Dik. Iya. Ceritanya ini apakah penyakit hati tak begitu? Ya pertama kan seperti saya bilang tadi pada saat konsultasi Kak Tom. Konsultasi. Pada saat konsultasi kan aku bilang ada masalah keluarga iya, masalah keuangan iya, utang di mana-mana. Utang di mana-mana, Ya. guys. Terus habis itu juga ya masalah pekerjaan pun ada, sakit hati karena cewek, semuanya bercampur aduk ya sebenarnya. Intinya di sini dokter hati. Karena dokter hati melayani berbagai macam sakit hati. Ya. Karena bukan dari cuma cinta saja. Ya. Belum bisa berapa. Enggak, gimmick. Oke, gimmick. Bagaimana dokter? Kalau saya langsung juga pertanyaan apa mau ditanyakan? Berhubung karena sakit hati masalah keluarga mau dulu kayaknya di keluarga. Pokoknya di sini dokter tahu kan tagline dokter hati kita apa? Lupa dok. Oh lupa, gaji kamu dipotong. Tagline dokter hati mengatasi masalah tambah masalah. Wih, Salah klinik kok. bagaimana? Oke, sakit hati karena pekerjaan. Ya oke. Perasaan tadi keluarga. Oh keluarga, sorry, betul dok. Makasih dok sudah diingatkan. Saya manusia biasa dok, Ya oke. tidak luput dari kesalahan. Oke. Oke, Saya selalu kesalah sih. salah di matanya. Oke. Wira anak keberapa? Anak kedua dari 4 bersaudara. Anak kedua dari 4 bersaudara. Ya, Jadi laki-laki semua. Iya, laki-laki semuanya. Laki-laki semua. Itu ada senjata. Ada senjata. Kenapa bisa bilang Ki sakit hati Ki karena keluarga? Pertama begini, di setiap momen. Sendal kenapa sakit hati ini baru terus kayak ketawa. Serius. Oke. Sebenarnya sakit hati keluarga itu bukan sakit hati bagaimana toh, karena istilahnya begini, di setiap keluarga itu kan ada yang namanya drama Drama. keluarga, ceritanya begitu, yang dimana keluarga itu kalau misalnya menerima kesalahan dari, kenapa kok Iman? Kita masuk kita sekarang. lipat aman. Kenapa bisa bilang Ki sakit hati Ki karena keluarga? Pertama begini, sebenarnya sakit hati keluarga itu relatif nah, di mana-mana orang Iya. rasakan dia namanya sakit hati keluarga tuh. Ada tidak kak? Apa itu? Yang tidak memang keluarganya dari lahir. Tapi ada, iya juga sih, maksudku kayak, kenapa tidak kau jadi pasien saja di sini gitu? Iya. Oke, lanjut nah. Kalau masalah tidak ada keluarga dari kecil, toh itu bisa saja teman dianggap keluarga, ngerti kok? Sahabat apa segala macam toh, bahkan pasangan. Nah ini kan saya ada keluarga aku, Iya. toh ada keluarga aku. Jadi keluarga aku itu kadang bagaimana di? Lucu, suka melucu. Tidak. Oh. Dan aja dibilang tuh bisa jian ke sini. Bisa? Iya toh. Untuk sekarang ini terus terang saya itu tulang punggung keluarga, toh? Iya tulang punggung keluarga. Cuman saya mau kok dari keluarga aku ini toh ada yang bisa backup Kak dari belakang. Seperti saudara-saudaraku, apalagi saya punya kakak. Tapi yang terjadi sekarang bagaimana? Ya begitu Mi, makanya saya bilang sakit hatiku ke keluarga karena tidak ada yang bisa topang Kak. Gitu ya. Untuk istilahnya begini, untuk sekarang ini macetku mungkin hanya bisa duduk diam dan menikmati hasil dari anak-anaknya toh. Tapi di sini saya Ji, begitu ya. Saya Ji, dan itu pun tidak seberapa Ji. Ini Jadi dari kepengen. kecil tak memang atau Enggak, justru kalau dari kecil itu saya alhamdulillah berada Ji. berada? Iya berada. Berada dalam tubuh.
keuangan kampret. Berada kayak bagaimana? Jadi keuangan itu stabil jelas, bisa dibilang apa? Ya, memenuhi jelas semua kebutuhan sehari-hari. begitu. Tapi kapan Pi bermulai ini yang kita maksud kita menjadi tulang punggung keluarga begitu? Pada saat meninggal Pace kan ada sekitar 2 tahunan itu. 2 tahun masih menikmati itu ceritanya tuh. Iya. Ya sambil perusahaan juga sembari dibangkitkan kembali. Ya, Nah, sudah Mi pada saat 2 tahun setelah 2 tahun itu sudah menurun drastis. menurun drastis. Begitu. Jadi mau tidak mau kita ini dipaksa sama keadaan begitu. Iya, dipaksa sama keadaan. Dipaksa dewasa keadaan. Umur berapa Kak? Bukan hanya keadaan yang paksa kau untuk menjadi dewasa. Apa juga pengen? Semesta. Oh. Karena semesta itu menyangkut masalah semua partner-partner kerja, Ya. segala macam tuh. Gitu. Jadi untuk menanggapi itu semua harus dewasa sih. Tadi umur berapa Ki yang pasnya itu yang meninggal pecinta? Meninggal paceku saya di umur 13 12 kalau nggak salah. 14. Jadi memulai mikir di situ kayak tulang punggung keluarga di umur 12 begitu. Enggak, tulang punggung keluarga itu mulai di umur 20-an. 20-an. Jadi ceritanya 20. pas meninggal Pacet tabiin lah. Iya. Meninggal Paceta langsung Meki memang kerja atau bagaimana kah? Enggak langsung kerja sih, lebih ke cari pengalaman dulu. Pengalaman. Tapi kita memang tamatan SMA Ji. SMA aja. Tamatan SMA. Jadi SMA di Makassar, SMA di SMP di Makassar, Makassar. Begitu. Jadi pasnya tamat SMA langsung kayak apa kegiatan begitu? Pertama kan cari pengalaman di bidang sinematografi, musik, gitu Musik. loh. Semua saya bercakup masalah seni, Ji. Sini. Iya, Jadi pintar seni. menyanyi nih. Pintar menyanyi. Bisa satu lirik dulu. Hah? Keisha. Terluka. Terluka dan menangis, tapi ku terima semua keputusan. Anu lagi. Wow. Sanggup kan? Oke, kan tadi Jeletong itu kalau misalnya tegang terus pembahasan atau begitu ya, bagaimana dok? Betul betul. Apa ya? Oke, tadi bilang musik seni begitu di. Iya. Jadi apa lagi pengalaman yang bisa diceritakan? Masalah di perfilman saya pernah Perfilman juga, Dik? Perfilman. Oh, bisa Berat nggak buat banget ya, film di? Film apa Kak? Saya itu pernah menggarap satu film, bukan menggarap sih sebenarnya, saya ada include di satu produksi film besar gitu. Oh, iya. Ya ada judulnya yang belum tayang, mungkin tayangnya di bulan Oktober, nah tapi Ya, nggak bisa saya amin. spill dulu. Di bulan Oktober mungkin akan tayang, terus habis itu pernah ada di film The Doll 2 di Lumayan lah di. Mm-mm. Termasuk di The Doll besar 3, mungkin, Dik. iya, di The Doll 3. Cuman ya itu maksudnya yang namanya jabatan apapun itu nggak bisa bertahan selamanya. Ya gitu. betul, Toh? pasti itu kak. Roda kehidupan itu berputar Ji. Jadi pada saat memang ada yang dibawa tuh dibawa terus sih memang saudara. Itu kalau misalnya usaha tanpa doa. Oh, begitu. Usaha tanpa doa. Bukan begitu sebenarnya. Tapi Dari mindset sih. Tuh, kalau Ya. kalau saya ini dari Ya. mindset. Pertama kalau misalnya kita berpikir masalah siapa sih sebenarnya orang yang paling kaya, apakah orang yang bekerja keras? Kalau memang orang bekerja keras itu paling kaya, berarti tukang bangunan dong yang paling kaya. Itu. Logika. Iya, Ya, kerja toh? keras. Itu kalau kerja keras. Berarti tukang bangunan, tapi yang bikin kita itu menjadi seseorang yang bisa diakui sama siapapun itu mungkin dari kekonsistenan, disiplin, kecerdasan ataupun bagaimana. Cuman jangan pada saat kita posisinya di atas langsung kayak bos gitu loh, itu enggak. Kita lebih Tapi- membutuhkan leader ya. Ya betul, betul sekali tuh kak. Saya setuju itu. Oke. Nah, tadi berhubung tadi bilang kita tulang punggung keluarga. Bagaimana tanggapan tak tentang kayak kenapa bisa saya kak ditunjuk? Nah banyak ini bersaudara. Apalagi kita kan anak kedua. Iya, heeh. Pernah Kak memang merasa seperti itu. Kenapa harus selalu saya gitu? Kenapa harus saya? Heeh. Mungkin di sini kita juga dokter, mungkin Ya. di sini kita juga karena kan ini ceritanya sedikit kita baku tahu di luar dari narasi ini loh. Iya betul. Di sini Bukan milih baku tahu. Sering jadi baku peluk-peluk memang. Iya. Iya. Nah, di sini kan ceritanya tulang punggung keluarga Ki juga toh. Iya. Seandainya saya lempar kini pertanyaan ke kita, mungkin jawaban tak sama Ji. Iya. Yang dimana memang semesta yang mengarahkan Ki untuk iya kau lah gitu loh. Iya. Kita ini kan diberikan kelebihan. Iya. toh. Kelebihan yang dimana mungkin saudara-saudara tak tidak punya. Iya, betul. Tapi bukan berarti kita harus merendahkan mereka gitu loh. Cuman ya wajar lah yang namanya sedikit sakit hati kenapa harus saya terus. Ada titik capek lah gitu loh. Pastilah. Ada dimana pada saat kepengen Ki. Tapi kalau mau dibilang seringnya kayak menangis begitu kak. ada titik di mana lelah mak gitu tuh kepengen Kak baring nyandar lagi di pangkuannya Mak Ceko. Mau aja bilang capek mak gitu. Hanya kepengen aja ada salah satu saudara-saudaraku yang bisa backup Kak gitu. Kayak memang kayak sekarang tuh kayak dipaksa ke keadaan untuk dewasa.
terkadang butuh kasih sayang begitu yang lebih. Iya, makanya saya bilang di titik capek itu sebenarnya memang semesta yang mengarahkan. Cuman sebenarnya ada juga saya punya sahabat. Nggak sahabat. Nah, dia juga kasih tahu Kak kalau Wira kau tahu tidak, kau itu dikasih kelebihan. Iya. Toh seharusnya kamu kau melihat dari sisi saudaramu seperti apa. Tapi coba lihat kok ketika orang tuamu melihat matamu gitu ya. Yang penuh harapan, yang penuh. Iya, dan orang itu ada di sini sih. Dan orang itu cukup dekat sama kau. Thank you Beb Ica. Thank you sudah semangati Kak selama ini, toh. Jadi kalau mau dibilang Kak, punya dream kah yang kayak begini, contoh lah. Di luar dari keluarga toh. Tapi kan ini dipaksa sama keluarga untuk kerja begini. Tapi adalah cita-cita tak yang lain begitu ya, lebih mau yang ini. Kayak dikasih pilihan. Kalau bisa Kak tahu pilihannya apa saja gitu ya kira-kira. Contoh lah. Pilot. Ya. Tapi contoh lah, kita punya cita-cita kah? Punya. Apa cita-cita tak? Cita-citaku pertama itu ya kepengen Kak jadi sutradara. Sutradara Iya, nanti. sutradara. Tapi ini kerja tak sekarang berhubungnya dengan sutradara. Berhubung sekali. Berhubung sekali. By the way, apa kerjanya sekarang? Content creator. Content creator. Content creator. Content creator kayak bagaimana itu? Untuk sekarang ini kan untuk menjadi seorang content creator kan bukan hanya karena pengakuan nama, toh? Ya, brandingan nama. Iya, bukan hanya brandingan nama. Jadi content creator sejati itu menurutku ya orang-orang yang punya skill di bidang itu, toh itu bisa bekerja di bidang itu juga dan dia dibutuhkan. Betul. Ya kan, sama circle-circle yang ada di sekitar mereka. Contoh kayak saya mungkin tidak terlalu bagaimana Ji namaku. Nah, kalau di dunia selebgram atau selebtok begitu kan tidak terlalu bagaimana Ji. Cuman alhamdulillah di sini mungkin saya punya partner kerja sama kayak Simo Karata, toh, Dion, kadang-kadang tuh Musil juga. Ya begitu Ji. Jadi menurutku relatif Ji lah gitu ya. Kalau soal content creator itu tidak perlu Ji nama yang Dan saya menurutku content creator itu luas. Tidak selamanya content creator itu kayak selebgram, entertain apa dan lain-lain. Musik pun content creator. Nah, that's it. Penceramah content creator saya menurutku. Kalau buat ke video, toh? Kalau di video. Dok, ada mau tanya? Kenapa kok? Bahaya sekali itu penceramah. Dok, Oke. udah tanyakan? Pertanyaan tak? Setelah keluarga apa lagi masalah Kak? Setelah keluarga, Yang menurut saya yang paling berat Ya, tentang keluarga begitu ya. yang paling berat tentang keluarga. Boleh menyampaikan pesan. Boleh. Yang mana kamera utamanya di sini? Ini ya. Nah, langsung masuk lampu itu tunjuk dong. Televisi ya. Langsung ditayangkan televisi. Yang mana? Ini kamera Kamera utama ini ya? Ini kamera Iya, close oke. up ya. Sebenarnya yang paling berat sih sebenarnya ketika bergerak sendiri Kak, gitu ya, bergerak sendiri. Mungkin di sini Dokter Ihsan juga merasakan ataupun kita sendiri pun seperti itu toh. Yang dimana aku tahu kerja yang aslinya seperti aku tahu. Iya. Jadi mohonlah untuk saudara-saudaraku di sana kalau kita nonton kini, mohonlah untuk backup Kak gitu karena tidak selamanya Kak sekuat ini. Ada titik di mana capek Kak, kepengen Kak istirahat gitu nah. Itu sih. Semua orang ada capeknya. Kak. Iya, semua orang ada capeknya. Semua. Siapakah yang menurut Raffi Ahmad capek ton jadi ya? Bang, ngerti. Siapa sih yang tidak pernah merasakan capek? Tapi kadang kita tidak bisa mengukur nah. Kadang kita tidak bisa mengukur. Apalagi orang dengan seenaknya mengukur. Ya. Tapi apa motivasi tak supaya bisa tetap bertahan seperti sekarang ini? Motivasi- Kan sering bilang capek Kak. Motivasiku. Apa motivasi? Kepercayaan dari teman-temanku, sahabat-sahabatku, orang tuaku, dan adik-adik yang bukan saudara. Saudara. Yang bukan saudara. Bukan saudara. Bukan saudara. Tapi kenapa bisa lebih pilih Ki kayak adik-adik begitu anak-anak yang kayak bukan saudara tetapi kita anggap Bukan itu sebenarnya pertanyaan. Maksudnya begini, bukan sebenarnya lebih kupilih, bukan. Cuman untuk sekarang ini dunia anak-anak itu penuh dengan imajinasi, ngerti kok tidak? Anak-anak itu penuh dengan imajinasi. Ada kalanya kalau misalnya kita pulang. Kalau kau dunia apa? Dunia bokep. Ada kalanya kalau misalnya kita pulang dari kerja capek apa begitu toh. Ya. Nah ini kan saudara-saudaraku tidak ada yang kecil. Besar semua. Besar semua Mi toh. Bagaimana bahasanya? Hah? Kayak kau. Begini kayaknya besarnya deh. Jadi ketika pulang capek lelah itu pas melihat mereka main itu ada semangat lagi, ada semangat tersendiri. Motivasi Inner nih. child Ya. gitu ya. Pernah enggak dengar? Udah pernah. Nah, inner child. Untuk apa Anda jadi? Udah pernah. Ada inner child yang terbangun gitu. Tapi kutanya Kina, Kak, apa harapan tak buat keluarga tak ini kalau misalnya mau kayak memang baik begitu? Harapanku Iya. ke keluarga. Mau tak apa Kak? Apa dream tak supaya perbaiki lagi kembali begitu? Dibantu ya? Iya, itu aja. Dibantu sih. Dibantu.
Intinya bantu Kak gitu, karena biar bagaimana saingan terberat itu bukan orang-orang di sekitar kita ya, Dokter Ihsan. Nah, saingan kita itu bukan orang-orang di sekitar, bukan persaingan antara pekerjaan mungkin, tapi saingan terberat dalam hidupku itu adalah umur orang tuaku. Itu saingan yang paling berat dalam hidup. Tapi pernah juga bertengkar kayak sama macet atau saudara-saudara? Oh selalu lah. Yang namanya pertengkaran dalam keluarga itu selalu. Oke. Keluarga di lumayan rumit di Cok. Bukan rumit, sulit memang. Kayaknya ini stadium 4 deh. Anjir. Saya tuliskan resepnya dulu. Andal Ki memang ini. Pertanyaan yang andal. Saya carikan lo obatnya ini. Saya datang ke sini Dok, solusinya bukan hanya sekedar obat gitu ya. Di mana obat? Oke, nanti minta obatnya di bagian farmasi. Itu obatnya diminum 8 kali 1. Oh, bukan itu yang farmasi Ica. Apa? Farmasi Ica. Iya, farmasi Ica. Nanti saya tuh dilayani sama suster Ica ya. Oke. Oke, kita lanjut. Masalah apa lagi? Sakit hati karena pekerjaan. Terakhir PHT itu? Iya, buru-buru ini pekerjaan. Amin tuh gak bikin sakit hati udah pekerjaan. Bukan, terakhir kita yang cinta-cinta toh. Oh iya. Nah, Sakit hati. Iya, sakit. Tapi memang ini itu sakit hati banyak sebenarnya, Kak. iya. Mau kita cerita tentang sakit hati karena pekerjaan atau pertemanan bisa semua aja lah. Bahkan bisa digabungkan ya? Bisa lah. Iya, bisa digabungkan. Pekerjaan ini apa sakit hati tak? Kalau di masalah sakit hati karena pekerjaan, Bukan iPhone 12 tak beli kaki. bukan. Jangan kau tahu. bukan. Tidak, jujur itu bersyukur sekali karena Iya. untuk buat si Mukarata di luar sana, Iya. bersyukur Kak lah. Tahu bersyukur Kak, walaupun masih kucicil. Oke. Jadi sebenarnya begini. Di posisi pekerjaan, saya banyak partner kerja itu kebanyakan temanku. Teman. Tapi mengerti aja kalau teman ya teman. Ya. Ketika kita bekerja ya bos, dia adalah bos. Iya, pasti. Dan sekarang ini kan tidak bisa memposisikan diri sebagai ya saya bosmu karena tidak. Saya kan tidak bayar dia gitu Ya. toh. Ya dia yang bayar kayak contohnya si Mukarata itu toh, Dion. Berarti sakit hati di saya ini. Dengar Kak dulu. Iya. Toh, Dion, terus habis itu juga ya ada juga To Beauty toh. Iya. Tunggu dulu. Bisa mikirnya di spill merek, Cak? Bisa itu? To Beauty, ada brand itu To Beauty toh. Jadi kan ini berapa nih konten kreator kita pegang di Makassar? Berapa lah brand? Kalau untuk brand, pertama klinik ada, Ada. brand hand body ada, Ya. terus partner kerja sama itu sama si Mukarata, Iksan, Dion, apa lagi ya? Rainbow Grocer. Banyak job nih. Bagi-bagi dulu leh. Tapi berkala nah. Job berkala. Oke. Jadi kalau kesakit hatianku itu sebenarnya begini. Kembali lagi ketika pada saat kita memikirkan keluarga ataupun ada sakit hati karena cinta, mungkin di situ mutak berpengaruh sekali dalam pekerjaan. Betul tidak? pasti. Betul tidak? Saya pribadi toh. Oke. Kayak Dia yang curhat. contoh ini. Dokter pun juga sakit hati biasa, saudara. Oh iya. Jadi saya itu biasa, nggak bisa Kak, profesional banget begitu ya. Terkadang masalahku di pribadi, Nah. aku bawa di pekerjaanku begitu. Iya betul itu betul sekali. Tapi sekarang ini lagi bagus jimut kok karena lagi nggak aman Cak. Iya karena betul. Tidak betul, Kak. Oke. Dan saya rasakan itu loh, serius saya rasakan itu pada saat itu kan saya kontak itu si Mukarata toh, saya kontak si Mukarata bagaimana ini konten untuk ini apa segala macam gitu. Pada saat saya datang ke sana, saya sudah membawa ide apa segala macam, sudah membawa diri lah istilahnya gitu toh. Saya lihat sekali kodong moodnya apa segala macam, terus habis itu banyak sekali maunya. Aku bilang, aku maklumi karena lagi sakit hati nih orang. Cuman kesakit hatianku di mana? Kenapa sih ada orang yang tidak bisa mengerti kayak ini ketika sakit hati Kak dituntut Kak untuk mana mi deh gila. Maksudku saya kayak tapi itu bukan hanya si Mukarata saja kan? Itu makanya aku bilang Dan saya menurutku wajar sih, karena memang wajar. kan pekerjaan tak begitu. Ya, pekerjaanku begitu. Terus habis itu kedua, kita tidak bisa mengandalkan. Nah, kita tidak bisa mengandalkan. Itu susahnya. Dan kalau misalnya kita mau mengandalkan backingan misalnya tuh ada orang yang bisa backing kayak ini kan masih editing gitu. Nggak bisa dong. Styleku berbeda memang. Ya, betul. Ya, jadi mau tidak mau dikerjakan mami walaupun lagi nggak enak mood. Toh? Nah, kita itu tugas harus memang menerima toh. Iya, betul. Segala macam revisi, Iya. bagaimana maunya klien tak. Dan itu saya tanya gitu. Ya. Ada revisi tidak gitu. Dari klien kah apa begitu. Itu sakit hati karena pekerjaan. Sakit hati karena ya tidak bisa Kak juga pungkiri karena tidak ada bos yang mau mengerti apa keadaan anunya toh. Ya. Tapi saya percaya kalau
ini teman-temanku Ji. Ya. Toh, mereka juga mengerti Ji, dan saya juga rasakan Ji bagaimana sopannya Iksan pada saat tidak enak moodku kerja. Saya tahu sekali bagaimana sopannya Iksan untuk menegur Kak dengan baik, bagaimana apa begitu. Intinya bagaimana di profesional iya, nyaman juga ada gitu. Toh? Intinya kalau misalnya lapar kayak datang ke saja. Karena kuliah ini. Tapi memang ini kawira apa? Ya. Berselingin aja supaya tidak terlalu tegang gitu pembahasan. Ya. Begini mentum badan tak kah? Anjir. Karena kulihat video-video mata tuh kurus sekali gitu. Sebenarnya begini, saya kan ikut sama seorang food vlogger. Food vlogger. Dia suka makan tapi takut gemuk. Ya. Toh, terpampang jelas di bionya. Ya. Jadi kita habisi. Saya habisi mau tidak mau daripada membazir toh. Tapi Mau dibawa saat pulang. satu pertanyaanku saya, kenal kayak begini memang begini. Tidak lah. Tidak. Weh, awal mula tak kenal itu masih kuingat 92 timbanganku. Sekarang 108. gila kak. Sekarang 108, gila dah. Kalau bisa transfer sedikit ke dokter Cho. Ini mau sekali Kak, seandainya ada nah. Mas saya belum ada bela di dia. Ya satu-satunya yang bisa bikin kurus kayak itu. Ada tuh orang sebenarnya kalau sakit hati tuh mau makan terus. Ya, Iya, ada jadi juga aja sakit nggak hati, tidak bisa makan. Saya itu tipikal orang yang sakit hati tidak bisa makan. Cuma nggak tahu kenapa mau makan terus. Oh, Gitu, kalau jadi- kau ya Cok, sakit hati, tipikal. Tidak makan. Kalau Jadi saya sakit apa? hati terus ini ceritanya nih. Jadi sakit hati terus ceritanya. Kalau saya sakit hati, tidak bisa kak makan. Karena Bisa kak makan, tapi harus pak sama orang yang kusuka tuh sayang. Sama, bagaimana ceritanya itu? Itu Mi terkadang kayak berpikir kalau tidak baik kayak ini susah pak makan, tidak bisa atur pola makanku yang bagus Oh kembali. iya betul itu betul. Pola makan memang betul. Gini. Kadang mut-mutan di. Iya betul itu betul. Oke, anything else? Oke, kan tadi sesuai yang kita bilang. Contoh lah ada masalah tak baru kita overthinking di dunia pekerjaan. Iya betul. Bagaimana kayak cara tak hadapi begitu? Ya caraku hadapi sebenarnya mau tidak mau sih nah sebenarnya. Cuman di lain sisi di sini Mi, kenapa selalu Kak belajar untuk mencintai diri sendiri gitu loh. Mencintai. Ada yang namanya Love yourself. Yeah, love yourself. Lebih ke ngenyes gitu ya kak. Kenapa? Ngenyes. Nggak pernah ku cintai dirimu. Iya, enggak tonjia sampai. Kalau saya kulihat ini Duduk di sini. Dokter Cho, kalau kulihat Dokter Cho Iya. lebih nasayangi orang yang nasayang dibanding dirinya sendiri. Begini, saya Toh? punya pertanyaan paling untuk Dokter Cho. Nah, Ya. Kenapa saya ditanya? Harus keterima toh. Iya, harus Tanya keterima tadi. toh. Sekarang begini, bagaimana konsepmu itu bisa menyayangi itu orang, tapi kok tidak sayang sama dirimu sendiri? Ya lebih ke duluan kan ke semua apapun yang kebutuhannya. Terus kau menderita. Ya. Bagaimana kalau dia pergi? Meninggalkan kau? Setidaknya sudah mau berusaha. Hah? Setidaknya sudah. Tidak ada yang namanya ikhlas, nah. Tanya ke lu, begini. Tidak ada yang namanya ikhlas. Satu pertanyaan nah, kenapa bisa Dokter Cho ku rekrut jadi? Oh iya. Karena dia itu paling set di Makassar. Dia itu sering dianggap badut sama cewek. Dan alhasil datang sang apa? Kekasih Kekasih berkuda. Tidak. Ya, ya. Datang sekarang yang pacarnya toh. Mhm. Alhasil bagus Mi. Oh. Berubah Mi, agak gemuk-gemukan Mi nih. Udah kelihatan masalahnya. Udah kelihatan masalahnya. Ya, itu intinya nah, tidak ada yang namanya ikhlas memberikan sesuatu, Cok. Yang ada terpaksa aja. Tuh, jadi ngerti mau kau ini konsepnya bagaimana itu mengorbankan itu ikhlas sama terpaksa. Terpaksa karena mau kau dicintai, walaupun ujungnya tidak dicintai, Joko. Jadi kalau misalnya kayak anggaplah begitu toh, bagaimana gambar hati tak begitu kayak yang di belakang. Bukan, sana. Yang mana? Itu tengkorak baru begini hatinya. Tuh, Kalau kita udah begini tulang. dikosongkan. Jadi kalau misalnya kita sakit hati ki, depresi biasa kayak begitu. lari kemana itu? Iya, lari kemana ya? Saya punya satu tempat. Nah, kebetulan saya juga kan seorang penulis. Ya. Toh? Iya, penulis novel. Jadi kadang dulu itu kalau misalnya sakit hati kucurahkan di Dear Diary. Gitu. Diary. Gitu. Tapi alhamdulillah sekarang jadi sebuah novel nih. Walaupun bukan kisahku 100%. Nah, kebetulan di novel itu ada memang satu tempat itu yang selalu kukunjungi dulu. Di mana Bahkan sampai sekarang. tempatnya? Di Antang juga. Di mana? Di mana tempatnya? Di Antang juga di Blok 10. Di mana? Mana ya? Blok 10. Ya di Blok 10. Ada di situ ladang luas. Jadi kayak misalnya Antara- begitu, kayak bagaimana cara tak lampiaskan emosi tak? Apakah langsung pukul orang kah? Enggak. Teriak kah? Enggak. Nulis Ji? Enggak.
Menangis. Nyandar di pohon itu. Jadi dia hamparan rumput luas itu, tapi di tengah-tengahnya ada pohon. Lihat sunset di situ. Sambil dengar lagu Sunset galau. deh. Ada tuh nyumpain sunset ganteng. Iya. Oke. Berarti Nadiha ini antang di. Ingat kona Dokter Iksanna, pasanganmu itu dari antang, ya. Tapi dia antang baru kan. Oh tidak, gampang gak pengaruhi Ki. Bagaimana tuh solusi tak untuk hadapi itu? Kalau saya Berhenti bekerja. Jangan. Kalau saya tuh serius gitu. Kalau Iya. saya kalau misalnya kita anggap nih sebagai keluarga juga, setidaknya kita kasih tahu kita bilang lagi ada masalah begini. Ya. Iya. Supaya karena kan semua orang kalau diceritakan mau ndak mau pasti nanti dengar Kak. Iya. Tapi belum tentu nanti terima. Tapi kalau kita diam-diam Ki, tidak semua orang bisa artikan Ki. Oke, saya punya pertanyaan lagi Pale. Bagaimana kalau misalnya sudah kita ceritakan, dia mendengar tapi menyebarkan? Dia mendengar baru menyebarkan. Ya. Jadi dia tugasnya itu hanya mendengarkan saja, tapi tidak ada solusi. Kadang solusinya itu sudah kita pikirkan. Bagaimana itu? Oke, kita skip. Sulit. Tapi kalau misalnya begini, saya menurut kok anggaplah ini kan hubungan kerja, toh. Semua orang mau kerja yang punya hubungan emosional sama bosnya, Ya, yang betul. akrab begitu, Betul. toh. Akrab. Nah, di mana kalau mau dibilang akrab, tidak ada memang disembunyikan. Dan kita juga itu bukan kayak robot yang bisa pahami kok. Iya, begitu. iya. Kayak, weh, masa nggak bisa kau mengerti kak? Mm-mm. Lagi sakit hati kak ini loh. Mm-mm. Bukan kalau Tuhan yang bisa tahu kau bilang sakit hati kok. Iya. Apalagi kalau orang yang pandai menyembunyikan sakit hati, nggak bisa kita tahu gitu. Jadi ceritalah begitu ya. Apa masalahmu? Ya kalau misalnya bisa kau dibantu ya dibantu kok pasti. Iya, betul itu, nggak ada salahnya. Jadi cerita itu pilihan ya, Ya. dan tergantung orangnya siapa juga. Ya, menurut yang bisa kita percayai. Ya, betul. Begitu ya toh. Tapi itu enak loh, bercerita sama teman-teman akrab terdekat apa Ya. begitu. Itu kadang, untung bosku ini ceritanya teman-temanku aja semua gitu ya. Jadi ya enak lah. Gitu. Oke, sakit hati karena cinta. Nah, terkadang itu semua orang teman-teman pasti pernah merasakan apa yang dimaksud dengan cinta. Nah betul. Maupun itu cinta apakah? Kepada pasangan. Ya, cinta terhadap keluarga, tapi keluarga sudah minta itu. Ya. Cinta. Apakah itu cinta sebenarnya, Dok? Cinta itu Dan pergi lagi, tanya lagi menurut saya. Iya, iya. Kalau saya cinta itu menurutku sih Eh, seseorang yang perasaannya itu saling suka gitu, terhubung. ikatan. Ya ikatan. Nah begitu toh. Jadi kayak hubungan antara manusia ke manusia yang mempunyai rasa sayang, begitu. Oke. kalau satu berjuang Nah itu dibilang tolo-tolo. Itulah begini sebenarnya hubungan teman-teman. Seperti burung, nah seperti burung dua sayapnya. Seperti burung dua sayapnya. Kalau satu di sayapnya burung terbang. Terus bisa halus kayak jadi kupu-kupu kan? Dengarkan dulu. Ini mau kupotong nanti. Kujadikan kata-kata ya. Dengar. Hubungan itu seperti burung teman-teman. burung apa dulu? Jauh kok, nggak bisa. Dengar. Kutanya kena ini Kupu-kupu. pematangan asumsi. Iya. Pematangan asumsi. Kupu-kupu Oke, bosan. Peng. Eh. Kenapa pembicaraan mau masuk kau? Bukan suku maksud ayo. Masalahnya dia dewasa semua lagi di sini. Oke, hubungan itu seperti di burung teman-teman. Dua sayapnya toh, dua sayap. Nah, di mana kalau satu sayap di Kupu-kupu Iksan. Kenapa kan kata-kata aku lo? Masa? Salfoki orang serius kak, salfoki. Nah, itunya minggu tunggu. Oh iya Pak, kau sih. Apa ya? Tidak sayapnya burung. Oh iya. Hubungan itu teman-teman seperti di burung. Di mana satu sayap yang berjuang seperti kau yang berjuang sendiri teman-teman. Salah. Karena tolo-tolo gitu. Di mana kalau misalnya dua yang berjuang, dua sayap yang terbang, namanya terbang itu. Itu baru hubungan, Pak. Setuju? Setuju. Coba nonton filmnya ini, Rio de Janeiro. Coba nonton Mencuri dan Sal ya. Apa hubungannya? Oke. Begitu. Cocok itu. Nah, kebetulan ini pasienku Wirabaya Mukhtar. Pernahkah merasakan cinta? Pernah lah. Cinta pasangan. Toh? Cinta pasti. pasangan. Begini sebenarnya banyak orang ini memberikan pilihan toh antara masa lebih kau sayang ke pasangan daripada keluargamu. Pernah? Sering terjadi saya. Sering? Terkadang kayak lebih kupentingkan di pacarku lah. Nah bilang biasa. Bilang
iya di ku sadari bilang kak, kayak bertengkar pada sama pacarku, baru ku ingat keluarga aku begitu. Baru kamu pulang begitu. Jadi sebenarnya begini, kalau menurut asumsiku nah, Ya. kenapa pada saat kita putus sama pasangan, sebenarnya begini, cinta keluarga, cinta pasangan itu tidak beda jauh. Pasangan itu dicintai ketika kita sudah ada ikatan, pernikahan, misalnya gitu. Jadi keluarga juga, gitu. Nah, pada saat istilahnya keluarga yang selama ini yang temani kau darimu kecil sampai mu besar, toh, terus pasangan yang istilahnya pada saat kau besar jina dapat kok, ya beda dong, toh. Ya biar bagaimana ini pandangan pertama itu adalah cinta yang sebenarnya. Ya. Itu menurut asumsi tanah. Ya. Tapi pada saat ini pacar tak ceritanya nak putusi kayak atau bagaimana? Kenapa yang kita ingat itu keluarga tak? Jadi ini perbedaannya. Tahu? Ketika kau bahagia, kau pasti ingat Kau pasti ingat orang yang kau sayang. Tapi ketika kau sedih dan kau teringat sama itu seseorang, berarti orang itu teramat menyayangimu. Itu seperti triangle strip sih, seperti cinta segitiga begitu, cuman Tapi kalau beda tidak ada sih. diingat. Hah? Kalau sedih. Tidak ada sayang tidak kok. diingat. Tidak ada sayang kok. Tidak ada sayang kok. Tapi tidak mungkin. Tidak mungkin. Tapi kalau kau, Tidak ada ingat. kalau kita dok, kalau misalnya kita sakit hati biasa jalan pulang tak kemana? Tidak ada kayak jalan-jalan sendiri. Nah, salah ambil anu kau ini. Salah ambil perawat kau ini. Tidak, maksudku ini dokter. Ya. Kayak di mana tempat tak bercerita begitu ya? Ya, ya. Jadi teman-teman. Di teman-teman tak. Berarti pada saat Kayaknya lebih berat masalah ini deh. tunggu dulu. masalah di pasangan tuh. Ah. Di teman-teman tidak pernah bisa ada keluarga kalau masalah pasangan. Oh iya iya. Karena kau takut keluargamu sedih juga. Enggak, karena Tidak mau kau dengarkan. enggak Bukannya kayaknya. kurasa. Ya. Pagi kurasa tempatnya. Oh, oke oke. Lebih cocok sama teman-temanku. Ya. Teman-temanku langsung gak bisa nairin tuh bagaimana moodku itu hari, langsung bisa nakasih baik kembali. Kalau keluarga ya dia pikir lagi main HP, Ya toh. cerita. Kayak tadi di solusi lah. Ya. Ya. Berapa mantan tak? Ya. Jujur Ina, Ah. jujur Ina, Ah. mantanku itu yang betul-betul ku sayang atau semuanya? Hitung dulu semuanya dulu. Semuanya dia. Anu baik kak, kapan pertama kali pacaran? Kapan kita pertama kali Oh, pacaran? pertama iya SMP, masih cinta monyet. SMP. SMP. Di antara semua mantan tak adakah yang kayak paling kita sayang begitu spesial? Memang sih nah bilang orang mantan itu kayak begitu ya. Nah bukan disayang kalau ditinggal lah itu, tapi kayak berbekas banget begitu. Ada. Bisa Nggak- sebut nama nggak kan? usah spill nama. Nggak usah sebut nama. Nggak bisa sebut. Apa yang bikin membekas banget begitu? Inisial D. Karena Inisial D. Jangko karena aku sekarang kasih masuk gitu Jangko udah mau Kak. Karena seringnya juga nonton. Udah serius kayak Tidak, malah kita kasih masuk ke Rame sama Mina. Ya, lanjut. Kayak gini. Ada minatnya kah? Jujur nih. Tapi pilih question. Kita Iya. Oke. Sebenarnya begini nah. Saling mencintai aja. Saling mencintai. Sampai ku pisah itu saling mencintai aja. Tapi ndai sekarang toh, bapak lakur gitu. Iya. Ndai sekarang. Ditinggal nikah jujur. Ya. Toh. Kenapa kita orang mau menangis? Mukamu. Ya. Saya gini, kalau soal cinta ke pasangan itu saya nah pernah Kak dulu ketemu sama orang yang menurutku kayak B aja sih kalau dari segi wajahnya, parasnya. Toh. Jelek ibaratnya. Enggak. Kok bilang B aja, bukan Oh, B jelek. aja. Oh, Nah, oh, B bukan aja. jelek. Iya, yang paling Standar. cantik pacarnya. Standar. Ya, standar jilah toh. Standar apa ini BDW? Hah? PCX. Oke. Ya. Ketemu Kak sama itu orang istilahnya kayak ya berhubungan lah sewajarnya toh, sewajarnya. Cuman ada itu kala kayak kau tahu pada saat pisah Peki baru kita rasakan yang namanya cintanya. Oh, mengerti. Itu yang ku alami. Kayak merasa kehilangan. Iya. Ya. Jadi pada saat itu nah jujur nah saya sama dia tuh tidak terlalu bagaimana Ji. Tapi dia kodong yang selalu antusias untuk di mana Ki apa begitu tuh. Posisinya kayak sayapnya cuma satu. Seperti yang aku bilang tadi. Ya, betul. Sayapnya cuma satu. Tapi ini kita Jadi- burung apa? Merpati. Hah? Andalusia. Enggak, merak. Merak. Jadi sayapnya cuma satu, Iya. toh dia Tonji yang punya sayap. Tapi entah kenapa pada saat ada surat ramalan, bahkan sampai ada undangan pernikahan itu pun nggak galau aja, nggak galau aja. Enggak galau. Pada saat ku tahu bilang hamil, anjir. Kenapa bisa sakit hati karena Iya, hamil? nggak tahu Kak. Karena bukan kita hamil ya. Tidak, karena begini nah, Itu bahasanya. begini nah.
Di lain sisi sebenarnya pada saat itu jadi begini, ini mau kak jujur jujur, ini bisa juga spill. Cinta nafsu dan cinta, nggak tahu. Cinta nafsu dan cinta hati itu ternyata jauh-jauh berbeda. Kita merasa sudah sangat memiliki ketika kita sudah bercinta. Kau tahu maksudku? Kita sudah merasa sangat memiliki orang ketika kita sudah bercinta. Sementara ini yang satu, dia mencintai melalui hati tapi tidak pernah bercinta. Jadi pada saat itu posisinya lebih kusayang ini yang bercinta kak sama dia gitu ya. Nggak apa-apa Jini. Jadi kita ini tipikal orang yang selingkuh Ki. Dua hati yang kita sayang. Dua hati, cuman dua hati. Bubarin dokter hati, saya nggak suka perselingkuhan. Ya. Jadi dua hati. Cuman ini satu kodong kayak menerima Ji. Menerima. Jujur menerima. Saking istilahnya nggak tahu Mina konsepnya tuh betul-betul karena sayang sekali atau tidak. Ya. Padahal sudah mak jujur bahwa iya begitu kak begini langsung. Kan sayang sekali aja pokoknya kayak toh. Ya sudahlah, pada saat sudah selesai hubungan, iya minta maaf. Jadi pada saat sudah mak pisah sama ini yang sama kak bercinta, toh itu memang nangis kak. Jadi kayak merasa kehilangan sekali kak, toh merasa kehilangan. Tapi nggak tahu kenapa kok bisa nyambung lagi kak lagi. Balikan lagi. Nah segampang itu karena. Jadi kita gampangan ini hubungan sebenarnya. Iya gampangan sama dia toh. Nah ini tidak pernah kak. Jadi pada saat putus kak, pada saat itu sama yang sudah kutemani bercinta, dia yang temani kak. Wah, menerima Ji. Dia temani kak. Pada saat nyambung kak lagi, menjauhi lagi, menjaga jarak lagi. Oh, kok dong. Iya. Jadi pada saat itu ada undangannya merasa aman bahwa. Bagaimana kita rasa pasnya ada undangannya begitu datang? Nggak ada Ji. Itu aku bilang tadi kayak tidak ada Ji sakit. Ada sedikit kecemburuan jujur ada sedikit kecemburuan. Ada sedikit pikiranku bahwa tidak ada yang temani kayak ini kalau lagi beri kak sama ini cewek. Sundal lagi ini. Ini kalau kan gitu. Terus habis itu jadi pada saat ceritanya ini pisah sama ini pacarku yang yang ini yang temani terus kak kolong toh. Pas ada undangannya itu sempat dia berpikir sebenarnya kalau tidak ada nih yang temani kayak. Iya, tapi masih sama aja gitu yang. Iya, sama aja ini hotel kata. Jangan ini hostess. Nah, memang begitu. Udah aku suka gitu sekarang. Toh, pisah sama ini orang juga sama ini toh. Pas kak pisah sama ini yang nangis kak pertama di situ. Dihantam lagi karena aku tahu Ki bilang hamil ini. Kayak merasa menyanyiakan gitu. Iya, dan baru ku sadar yang namanya di situ cinta yang sebetulnya seperti apa. Tapi kalau misalnya bisa, apa mau kita katakan lah? Yang mau kita tanya begitu ya, sampai sekarang ini yang tidak bisa kita keluarkan dari kata-kata. Pertama mau aja bilang maaf. Jangan lihat itu. Iya. Pertama mau aja bilang maaf. Terus ketampilin kok. Oke, tunggu lah. Ya. Pertama mau kak bilang maaf. Terus kedua, saya tahu bagaimana pengorbananmu selama ini sama saya. Saya tahu juga bagaimana perjuanganmu dalam mengejar cintaku. Walaupun merasa kak tidak pernah berikan itu sama kau gitu loh. Kau tetap mandikan kak dengan cinta yang betul-betul berlimpah menurutku Dan ada titik di mana saya kehilangan kau. Bukan kau yang kehilangan saya, tapi saya yang kehilangan kau. Dan itu jujur dari dalam lubuk hatiku paling dalam. Merasa kehilangan banget kak. Dan seandainya ada kau di depanku, Mojak bilang, bisa diputar kembali waktu kah? Kalau misalnya saran ini kak, dengar lagunya Mesin Waktu Budi Doremi. Tunggu dulu Jadi Mojak bilang tuh, bisa tidak itu waktu diputar kembali untuk memperbaiki semua kesalahan-kesalahan yang sudah aku perbuat, biar tidak seperti ini kak. Karena aku percaya keadaanku yang sekarang ini hukuman juga. Karma. Tapi that's all terima kasih buat kau toh, terima kasih yang selama ini mungkin sampai sekarang masih sering jika baku chat toh. Cuma sekarang baku chat tak lain nih. Bukan mengenai masalah apa kabarmu, baik-baik aja kok, bagaimana perasaanmu, bukan Sekarang ini kalau baku chat kak sama kau, paling bilang aja semoga sehat toh, semoga dimudahkan rezekinya, itu mami. Iya. Bagaimana solusi dokter Cok? Ya, kalau saya juga pernah ya di posisinya Kak Wira. Karena tuh sudah aja kita baru sadar Kak begitu ya, bilang oh begini sesusah ini Pak Edi cari yang untuk nyaman, cari berjuang sendiri terus. Padahal pernah juga di posisi kupermainkan orang. Jadi sekarang ya lebih ke nggak mau aja cari masalah begitu.
kalau ada cewek-cewek lain yang lebih cantik, biar kami urusan enggak peduli. Tetap saya kurasa pacarku yang paling cantik. Betul. Kadang itu kalau misalnya punya pasangan, wajib bersyukur saudara. Wajib bersyukur saudara. Oh iya. Karena kenapa? Belum tentu apa yang mu dapat sekarang bisa ku dapat di kalau mentong kurang ku bersyukur toh. Nah, begitu sih kayaknya. Dan solusiku ini saya buat Kak Wira untuk masalah percintaannya. Salah memang. Iya. Harus mengikhlaskan. Dan waktu itu tidak bisa kembali diputar. Sudah kuikhlaskan. Dunia itu bukan dunia Jepang yang ada Doraemon, Pak. Yang ada mesin waktu. Biasa adanya. Betul. Bagaimana? Jadi minta tolong, Cok, ini resepnya semua kasih nanti nah sama Dokter Wira. Nah, kebetulan hari ini lagi lembur jadi masih mau terima pasien kayaknya. Kalau ada Ji. Kalau ada, Ji. Oke, mungkin cukup sekian. Tunggu dulu. Apa? Bisa satu lagi nih. Bisa. Oke. Bisa. Satu kali aku tanya. Banyak butuhan TikTok. Iya, bisa. Seandainya di sini, nah ini berlaku untuk kalian berdua, nah. Iya. Berlaku untuk kalian berdua. Di Pertanyaan. Pertanyaan Buat ini. saya dokter ini. Buat kau berdua, nah. Iya. Jadi di sini ada 5 pilihan. Ya. Toh? 5 pilihan. Satu pilihan. Sorry. Satu pertanyaan 5 pilihan. Ya. Di sini ada satu pertanyaan 5 pilihan. Seandainya aku suruh kau yang mana ingin duluan kau meninggal? Nah, pertama ada nenekmu, kakekmu, toh, anakmu 2 orang laki-laki dan perempuan, dan 1 pasangan hidupmu. Yang pertama, orang tua, anak, atau pasangan? Orang tua ini ada? Ada. Pilihan yang sulit sih ini menurutku. Ini istri nih kah? Mana? Istri. Istri nih yang di tengah. Bagaimana dokter? Anakmu dulu, orang tuamu dulu, atau istrimu dulu? Yang mau masuk kok yang mana lebih mending gitu? Iya. Mending anakku kayak Anakmu. Oke, hilanglah anakmu 2 orang. Nah, Nah, yang mana lagi mau kau hilangkan? Orang tuamu atau istrimu? sebentar. Jawab Ki. Pasanganku karena orang tua aku paling kusayang, sumpah. Oke. Pasanganmu? Hmm. Oke. Yang temani kau sampai mau meninggal, pasanganmu atau orang tuamu? Orang tua aku. Betul. Udah aku tahu. Gitu. belum belajar sampai sini, ngeblank Kak. Kau Cok? Kalau saya Andul. Mungkin karena sudah menikah lepas tanggung jawab dari orang tua. Saya anak duluan. Toh? Jadi betul pilihan kita yang pertama. Tidak lah. Begini, yang pertama justru saya orang tua duluan. Tidak apa-apa Mi, ambil Mi. Ambil ya Allah. Karena tua juga ambil. Bukan itu Apa? Jo. Maksudku, itu tugasnya sebagai seorang orang tua. Oh iya. Toh? Itu tugasnya sebagai Oh orang jadi tua. ceritanya ini kan kita punya keluarga lah. Iya, begitu. Karena lepas nih tanggung jawab, ada di keluargamu lah. Bagi Memang- aku di keluargamu. Iya, betul. Memang ini Oh paham Mak. Ya, Paham toh? Mas saudara. Ya. Memang Thank ini you. Ada lagi ilmu. memang ini berat sekali dilepas. Paling berat nih dilepas ini orang tua. Iya. Toh? Tapi percaya atau tidak, hidup itu berjalan. Iya. Toh hidup itu berputar loh. Toh, jadi mau tidak mau orang tua harus kita relakan. Iya. Kedua, anak. Iya. Dia ini kita tidak relakan untuk pergi Iya. tapi relakan untuk dilepas juga. Jadi Iya. kita posisikan diri kita sebagai orang tua. Toh? Nah, siapa yang temani kau sampai nu mati? Kalau bukan pasanganmu. Karena biasa ya anak kayak anda. Patut tua biasa sama Ya. orang tuanya. Iya. Mengerti. Bisa saya minta ini, bisa saya ambil ini di podcast selanjutnya pertanyaan Anda langsung. Bisa aja. Oke, Tuh. thank you. Makasih waktunya Kak Wira. Thank you. Oke, mungkin cukup sekian dokter hati pada hari ini. Jadi bagaimana hatinya sekarang, enak nih? Enak nih, sudah cerita. Iya, apalagi nanti ditambah sama resep dari dokter Cok. Lihat kamu ada resepnya. Apa ini? Coba spill, baca. Oh. Baca, Bi. Kasih lihat di kamera. Tekam di warna pink. Oke teman-teman, jadi jangan lupa like, comment, and subscribe. Nah, kebetulan ini segmen baru kok teman-teman. Jadi buat teman-temanku yang mau cerita, kalau kesal masalah hatinya dan lain-lain, boleh langsung DM ke Instagram. Oke. Oke, yang menarik boleh langsung gas. Siap. Oke, siap. Thank you.